Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Nia Magdalena, CGP Angkatan 9 Kota Singkawang dari instansi SMK Negeri 3 Singkawang. Perkenalkan juga fasilitator kami, Bapak Sigit Pamungkas, dan pengajar praktek kami, Bapak Guido Wigno Nugroho. Kali ini saya akan mengunggah aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada hari Selasa 20 Oktober 2023 di SMK Negeri 3 Singkawang. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya ingin menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, adapun menu-menunya di sini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi restitusi, posisi kontrolnya, keyakinan jelas dan segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini menu udah biasa kita dengar, tapi saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih tahu atau lebih pintar, namun di sini kita sama-sama masih belajar bagaimana supaya kita juga sebagai guru bisa memberikan teladan yang baik bagi anak didik kita. Ya, pada dasarnya kita tahu kontrol. Tapi pemikiran kita itu terkait kontrol itu yang pertama adalah bersifat memaksa, ilusi mengontrol murid itu memaksa. Jadi kita itu ingin selalu mengontrol, anak ini harus begini, anak ini harus begini. Nah, terkadang siswa mengizinkan kita mengontrol mereka. Jadi di situ artinya ada kebutuhan dasar. Kalau siswa itu sedang minta kontrol, makanya ketahuan kesalahannya, makanya ketahuan pelanggarannya. Nah, Mama, di sini saya contohkan. Coba sekarang Bapak Ibu, tangannya digenggam, genggam gitu. Nah, sekarang saya minta Pak Ilham buka genggaman Pak Hari, tangan Pak Hari, dengan bujukan, dengan paksaan, dengan rayuan. Bisa nggak buka sampai kasih uang gitu? Mau nggak dibuka oleh Pak Hari? Kalau teknik untuk membuka itu apa? Ya, jadi Bapak itu punya, ya, umpama Bapak sedang menggenggam sesuatu, barang berharga. Jadi Pak Lihat ini memaksa Bapak, membujuk Bapak, merayu Bapak, supaya Bapak tuh mau buka. Kira-kira Bapak mau nggak buka? Sampai kasih uang gitu? Oh, tidak mau, karena barang berharga. Karena berharga. Nah, coba sekarang gantian, Pak Lihat, Pak Hari buka, paksa, gitu kan? Nah, sekarang dari contoh ini saya pengen Bapak Ibu
Nah, ini yang terjadi selama ini. Realitas sama kebutuhan kita sama. Tetapi kita harus diajar mengubahnya ke sini. Kebutuhan kita tuh beda. Kita beda, apalagi siswa kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Orang beda-beda gambarannya. Lalu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita harus memahami pandangan orang tentang dunia. Nggak bisa sama dengan kita. Jadi zamannya kita beda, kita harus bisa menyesuaikan diri. Perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Tapi di teori ini, semua perilaku, bahkan yang salah, itu punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, di teori ini hanya Anda yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi faktanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi di sini kita diminta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Biasa kita ngomong kalah biasa. Nah, tapi di sini kita harus berpikir win-win, yang mana? Itu paradigma perubahan belajar yang harus kita coba ubah seperti itu. Oke, nah di sini terkait disiplin positif Bapak Ibu ya. Disiplin positif ini kita mengajar anak bertanggung jawab, sadar berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan dalami nilai-nilai kebajikannya itu apa. Kemudian anak dapat mengontrol diri dalam semua tindakan. Anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dihukum, bukan karena pujian, atau bukan karena paksaan. Jadi dari dalam. Ini baru bisa menjadi fondasi sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan, karena kita sudah kurikulum merdeka, kita punya 6 dimensi. Ini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan tadi. Yang pertama ini kita harus mengarahkan anak kita menjadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Aplikasinya mungkin kita ingin anak kita tanggung jawab, mandiri, adil, saling menghormati, saling menghargai. Ya, di situ masuk dalam dimensi. Nah, semua tindakan kita, semua perilaku manusia itu punya tujuan. Bahkan perilaku yang tidak sesuai aturan tadi. Nah, di sini kadang-kadang perilaku manusia itu dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada dihukum, saya ikuti aja aturan ibu ini, kumpulkan tanggal sekian juga ikuti aja. Nah, itu berarti kan dia menghindari hukuman. Nah, kemudian kalau mendapatkan imbalan, wah gimana itu? Bisa nggak ibu bayangkan di kelas saat tanya jawab, ada nggak diiming-iming apa? Nanti baru mau jawab gimana Bu? Kalau di saya sih nggak ada kayak ngasih imbalan atau penghargaan, jadi cuma kayak untuk motivasi aja. Seperti apa misalnya Bu? Oke, bagus, bisa jawabannya walaupun kurang tepat, tapi kita kasih stimulus yang positif rekomendasi setelah supaya belajar untuk mencari pemahaman dan lebih paham lagi. Baik, terima kasih Bu Mary. Jadi berarti pujian ya Bu ya, penghargaan. Nah, untuk saya secara pribadi punya pengalaman, anak-anak itu, ayo siapa yang bisa jawab, Mem tambah 1 poin nilainya. Biasa kayak gitu, benar ya Mbak Lisa? Benar ya? Benar sekali kan, kalau di saya itu saya memberikan penghargaan bukan kalau saya pakai bintang ya. Jadi kalau misalnya saya kasih kuis nih, dasar-dasarnya saja nih, terus nanti kalau yang bisa jawab akan saya kasih bintang. Karena saya menerapkan KKM 70, jadi kalau
yang disampaikan seperti itu ya. Tapi kalau diprediksikan bagaimana? Karena kan dengan Bu Esa tambah nilai, dengan Bu ini dipuji, dengan mungkin dengan seseorang yang lain ada dikasihkan, ya nanti dapat hadiah makan sop 1 mangkok, gitu. Kira-kira seperti apa? Kalau misalnya tiba-tiba Bu Aisyah itu cuti, lalu digantikan guru lain, caranya nggak sama. Kita bisa bayangkan nggak? Ada semangat nggak? Iya, pastinya mereka semangat belajarnya akan berbeda ya Min ya, karena pada awalnya mereka diiming-imingi bintang nih. Kok sama yang Aisyah saya dapat bintang, tapi kok sama ibu saya nggak dapat bintang sih gitu. Mungkin semangat belajarnya mungkin akan berbeda gitu ya. Terima kasih Bu Aisyah atas pengalamannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya kasih keterangan. Ketika siswa melakukan kewajiban hanya karena takut dihukum, maka peran guru harus menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Lalu hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalkan motivasi eksternal siswa. Nah, kita diminta minimalkan seperti itu. Jadi kita tidak boleh membiasakan itu mau melakukan sesuatu karena pujian, karena penghargaan, atau karena hukuman yang kita sukai. Oke, kemudian kita juga kenal kebutuhan dasar. Pada dasarnya manusia itu bisa melakukan sesuatu dengan baik itu bila kebutuhannya terpenuhi. Termasuk kita, tenaga pendidik. Kalau kita kurang jalan-jalan, gimana ya rasanya Pak Yogi? Pulang piknik. Kalau pulang piknik ya lingkungan kita agak boring sih, agak kesel sih. Nah, jadi kalau misalkan ada hiburan, kemudian ketenangan yang bisa dari luar itu lebih nyaman. Jadi healing ya Bapak ya. Oke. Nah, oke. Ini kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan primer. Seperti yang kita tahu, bertahan hidup berarti kita butuh makan, butuh minum, kesehatan, rumah, pakaian. Masuk sini ya, Bapak Ibu, bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah perasaan di mana seseorang itu diterima dalam kelompoknya. Jadi dia diberikan kehangatan, diberikan kasih sayang. Apapun dia itu diterima dalam kelompoknya, walaupun dia banyak kekurangan. Itu adalah kebutuhan juga. Nah, kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini pada dasarnya orang itu tidak suka ditekan, tidak suka diatur, tidak suka selalu diarahkan, kita mengarahkan hidup dia harus ke kiri, ke kanan, selalu ada jatuh kita atur. Itu manusia itu tidak senang seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan Pak Yogi ya. Kesenangan kita itu butuh piknik, kita butuh jalan-jalan, kita perlu melakukan sesuatu yang membuat kita tertawa. Nah, kemudian penguasaan ini terkait dengan keterampilan atau kompetensi. Bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki power, sehingga power ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, apabila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, misalnya anak sekolah tidak sarapan, apa bisa dia ikut pelajaran di kelas Pak? Bisa saja dia ikut, tapi secara bukan itu tidak konsentrasi karena hujan. Kebutuhan bertahan hidup, Bukan. makan Ya. tidak konsen ya Pak ya? Tidak konsen menurut saya kalau tidak ada sarapan dia pergi ke sekolah atau guru, dan ketika dia masuk ke pelajaran itu yang biasanya membuat anak ngantuk dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita begitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita sering menemukan siswa itu pingsan lah, sakit kepala lah, kemudian ngantuk, tidak. Ini berarti kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi kadang-kadang
pelajaran dengan baik. Kira-kira kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Terima kasih atas pertanyaan dari Ibunya. Untuk kebutuhan yang tidak terpenuhi dan lebih ke kasih sayang, merasa diterima. Nah, apabila misalnya kalau di rumah dia sering dimarah, otomatis dia merasa orang tuanya nggak sayang dengan dianya. Nah, apalagi kalau di sekolah dia pengen mencari kasih sayang dari orang tua, bukan dari ibunya sendiri. Tapi ternyata dari ibunya sendiri tidak bisa memberikan sayang, malah marah-marah. Itu akan lebih membuat siswa tersebut merasa minder, merasa malas pergi ke sekolah. Terima kasih Bu Dian. Jadi tertekannya, makin tertekan, dia ditolak, tidak diterima di lingkungannya. Oke, baik. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, di mana posisi guru? Ada 5 posisi. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari 5 posisi ini akan saya bahas satu persatu. Pembuku ini kata-katanya contohnya seperti ini: patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi ngomongnya tuh keras sambil gini, kamu ya terlambat lagi, kamu ya nggak kerja tugas ya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini kira-kira perasaan murid itu seperti apa? Sambil gini tuh kita sambil nunjukin dia, ngomongnya keras lagi. Perasaannya, murid bisa saja marah. Nah, itu yang katanya itu marah ya. Kemudian dendam, agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk coret-coret bukunya, meja tulis pun dicoret-coret. Buruknya lagi, ketika lihat mobil motor kita, apa? Digores-goresnya dengan paku. Nah, itu kemungkinan lain masih ada. Ini hanya contoh. Nah, bagaimana kalau pembuat rasa bersalah? Ngomongnya lembut ya, lembut sekali. Di keheningan membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Tiba-tiba ada suaranya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Suaranya lembut tapi nyesek di hati siswa. Ini kira-kira gimana ya perasaan murid? Coba saya mau lihat respon ibu. Kira-kira gimana perasaan? Kalau perasaan murid biasanya kalau kita udah merasa bilang gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini, biasanya ada yang cuek tapi di dalam hatinya itu merasa kadang oh benar juga orang tuaku kecewa kalau aku belajarnya seperti ini. Terus kalau biasanya itu yang ngomong seperti itu biasanya memang ada merasa dendam kepada gurunya siswa tersebut. Jadi ada juga yang berubah, kadang ada juga siswa yang yang cuek aja dengan tingkah laku dia seperti itu. Belajar sih biasanya pengalaman dari Baik Bu Juna, saya pengen tahu kira-kira apakah berubah anak itu besoknya, lusanya, ketika guru sudah ngomong gini, berapa kali ya Bapak bilang kamu tuh kayak gini lagi, kira-kira besoknya berubah nggak ya? biasanya siswa ada yang berubah tapi ada yang spontan berubahnya 1 hari 2 hari. Terus ada juga siswanya yang juga saya tadi cuek dengan perkataan gurunya. Nanti berubahnya jangka pendek ya? Iya, itu tergantung ke siswanya masing-masing. Terima kasih Bu. Nah, kita lihat di sini, murid ada yang merasa bersalah seperti yang Ibu Juna bilang, merasa mengecewakan ibu bapak gurunya, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi nyesek itu suaranya itu ya. Kadang-kadang sikap ibu lebih berbahaya dari sikap pembuku karena emosinya ditahan, tertanam rapat. Nah, ini sangat bahaya. Tidak seperti murid dalam guru pembuku, di mana murid
kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu beresnya. Nah, kita sebagai anak sambil kita pegang pundaknya seperti ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini jangka pendek. Perasaan murid seperti ini, walaupun kita sambil senyum-senyum, ketika kita bujuk, rayu sebagai teman, berubah dia. Tapi besoknya, nah apa yang terjadi kita lihat? Murid merasa akrab dan senang hari itu. Besok bisa jadi masih 2 hari. Kemudian negatifnya tergantung pada guru. Kalau guru itu yang ngomong, oke. Tapi kalau tiba-tiba gurunya lagi nggak sempat atau tidak bisa bantu, dia nggak mau melakukannya. Jadi ada ketergantungan, ya, tergantung, mengandalkan guru tersebut membantunya. Ya, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh ke guru tersebut. Kalau bukan bapak itu, ibu itu cuek ya. Ini teman. Nah, oke. Pemantau. Wah, ini sering juga kita lakukan. Kita mantau nih. Kita tanya, peraturannya apa? Kalau misalnya dia nggak ada tugas. Kamu naik kelas, aturannya tahu nggak? Absen, skill kamu, kemudian sikap, itu. Nah, itu aturan. Kita mantau dia. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau prosesi apa? Itu selalu kita katakan kepada anak-anak. Perasaannya seperti apa? Mari kita lihat. Paham mereka, saya melanggar aturan. Absen apa 30 hari dalam 1 semester misalnya ya tidak naik kelas. Konsekuensinya seperti itu. Guru tidak menunjukkan emosi, ngomongnya nggak marah-marah, nggak juga lembut-lembut, ya, tapi dibuat tidak nyaman. Jadi harus meninggalkan kelas pada jam istirahat atau mengerjakan tugas. Ini adalah konsekuensi yang kita berikan kalau misalnya dia terlambat atau dia tidak mengerjakan tugas, kita larang dia istirahat. Ini kita pantau terus, jadi jangan sampai dia istirahat. Ini guru yang seperti ini. Nah, terakhir, manajer. Guru mengadakan kegiatan sesuai diarahkan mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu pada restitusi. Dia harus mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada siswa. Ya, jadi kalau dari 5 posisi ini, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang idealnya sebagai seorang guru? Posisinya sebagai teman, sebagai pembuat, membuat merasa bersalah, atau sebagai manajer. Idealnya kita posisi kita seperti apa jadi guru? Kalau menurut saya itu sebagai teman, tapi kalau ada waktu tertentu, misalnya kalau di dalam kelas kita menyesuaikan, tapi kalau di luar kelas itu bolehlah sebagai teman. Jadi ada pendekatan sesuainya. Jadi kalau pada saat kita memberikan dia materi atau memberikan tugas apa, jadi misalnya itu melaksanakan dengan tertib dan disiplin. Ya, kalau Ibu Mary pendapatnya posisi mana baiknya seorang guru? Kalau menurut saya lebih ke manajer gitu, karena dari manajer itu kayak guru bisa mengajarkan bahwa yang bertanggung jawab pada dirinya itu dirinya sendiri gitu, bisa mengatur identitas positif yang berhasil pada diri siswa itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Mary. Mari kita lihat. Di sini ada beberapa contoh kata-kata yang dikeluarkan seorang manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu seperti kata-kata yang membuat dia menyadari dulu perbuatannya itu benar atau salah. Jadi jangan langsung kamu salah, kamu lakukan ini, hukumannya ini. Itu kita tidak dibolehkan seperti itu. Atau kita membuat dia ketergantungan dan kita jangan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk mewujudkan posisi manajer tadi, kita harus membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu fondasinya sekolah. Setiap kelas itu kita buat kesepakatan. Mungkin minggu ini udah dibuat, lupa lagi, ingatkan lagi.
Nah, kesepakatan kelas ini sifatnya itu mudah diingat, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Kok bukan peraturan ya? Kok keyakinan namanya? Kalau peraturan kan sifatnya real, udah tuh. Merokok, skor 1 hari misalnya ya. Bolos, panggil orang tua. Skornya udah sampai 100, keluarkan. Itu aturan dari kita di sekolah. Tapi keyakinan berbeda. Nah, keyakinan ini kita harus mengajak siswa memahami nilai-nilai apa yang ada di aturan tersebut. Jadi kita tidak perlu paksa mereka sadar. Kalau saya bolos, saya tidak bisa menjadi manusia yang sesuai profil belajar Pancasila. Itu kita harus mengajak dia berpikir seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya. Contoh keyakinan kelas itu kita selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta menurutnya, berkomitmen dengan setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh. Tapi kalau yang saya lakukan beberapa setelah saya pendidikan guru penggerak ini saya kasih contoh dulu. Ini tentang kalimat negatif. Kita memilih kata jangan. Tidak boleh kita bilang jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat, jangan lari-lari. Itu tidak boleh, karena itu bahasa negatif. Positifnya gimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, tidak boleh bahasa negatif. Jadi kalau kita bilang jangan buang sampah sembarangan, kita ubah positifnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan main HP di kelas, kita ubah positifnya. Jangan main HP di dalam kelas, atau jangan main HP saat kegiatan berlangsung, tapi main HP di luar jam pelajaran, atau simpanlah HP-nya di dalam tas. Jadi menghindari kata jangan. Nah, ini kesepakatan. Oke. Segitiga restitusi ini digunakan saat kita menyelesaikan masalah. Yang tadi dikatakan Pak Manajer, kita ini manajer bagi diri kita mengajarkan ke anak bertanggung jawab bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, solusinya dia cari sendiri. Itu ada segitiga restitusi. Tahapannya ini Pak, Bu. Pertama, stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, lalu tanyakan keyakinannya. Jadi kita harap dia mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau dia sudah bisa menemukan solusinya sendiri, dia menjadi manusia yang mandiri, tidak tergantung gurunya lagi. Tidak sikit-sikit, Bu, dia kacau saya, Bu, dia ambil pen saya. Jadi kita kayak mirip kantor polisi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Nah, ini ada video yang saya lakukan, contoh segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Nia Magdalena, CGP Angkatan 9 Kota Singkawang dari instansi SMK Negeri 3 Singkawang. Perkenalkan juga fasilitator kami Bapak Sigit Pamungkas dan pengajar praktek kami Bapak Widowinyo Nugroho. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4, sebuah program disiplin positif yang diterapkan di sekolah dikenal dengan nama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu program dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di instansi saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada kasus 1, Doni melakukan ancaman kepada temannya bernama Randy. Doni, saya lakukan. Kalau kamu mengancam si Randy mau Randy saat di sekolah, sepertinya kalian ada masalah ya. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi, barangkali
barangkali bisa bantu. Ya men, dan ini menyebarkan foto-foto saya kepada Ani menyebarkan foto-foto itu kepada ke teman saya men. Saya buktikan bahwa itu dia, saya kesal men, saya ancam dia dan saya tantang dia men. Boleh minta foto apa yang disebarkan? Ada yang memberikan keputusan Coba melihat. yang ini men. Apa yang salah dari foto itu? Saya malu men, tamu saya keribu. Apakah Doni sudah merasa menjadi orang lain dan diri sendiri? Baiklah, di sini bukan memang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, karena manusia itu adalah manusia tidak sempurna. Jadi kalau melakukan kesalahan itu wajar. Jadi mari kita sama-sama menyelesaikannya, berpikir sama-sama bagaimana kita memperbaiki situasi ini. Dan Doni pasti punya alasan yang membutuhkan ancamannya. Mempertahankan sesuatu yang paling penting yang penting untuk dihargai itu wajar. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Misalnya, bisa saja kamu langsung tampar itu yang sudah menyebar. Kita satu keluarga, karena kita satu sekolah, meskipun kamu sama Redi itu beda kelas. Nah, Doni, sekolah yang ideal bagi Doni itu seperti apa sih suasananya? sekolah yang sama itu belajar Nanti Doni ingin menjadi orang seperti apa? menjadi orang sukses dan kita bisa membanggakan kaum tua. Nilai-nilai apa yang biasa kita sepakati di kelas supaya memudahkan kita menjadi orang sukses? Tanggung jawab, disiplin, sabar. Nah, nilai mana yang belum Doni tunjukkan? Sabar yang Bagaimana cara kita menunjukkan nilai kesabaran terhadap orang lain? bersikap baik dan sabar. Nah, mari kita hindarkan nilai-nilai kesepakatan kelas. Tentu Hendy, ajak dia bicara, kalian teman lama, berdamailah. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Saya senang sudah dapat organisasi namanya. Saya sadar saya mengajak orang lain seperti preman pasar. Kalau saya tidak sadar dari sekarang, saya akan menggapai orang lain. Terima kasih dengan nasihatnya. Kasus 2, Vivi tidak akur dengan karyawan hotel tempat ia makan. Tapi, benar, kami bergerak dengan karyawan hotel. Sepertinya kalian bersama. Coba kami ceritakan apa yang terjadi. Barangkali Miminya bisa bantu. Iya, saya tidak suka dengan karyanya. Ada yang kasar dengan saya yang juru kerja kayak dia bosnya aja. Jadi saya tidak tahan ya. Makanya saya kasar juga ya. Saat ini Vivi merasa telah menjadi orang baik bagi diri sendiri. Baiklah, di sini bukan memang cari siapa yang salah, tapi ingin mengajak Vivi menyelesaikannya bersama-sama. Kita pikirkan sama-sama bagaimana kita memperbaiki situasi ini. Ya, men. Vivi pasti punya alasan berkata kasar terhadap mereka. Tidak salah mempertahankan sesuatu yang penting bagi Vivi untuk dihargai. Nah, bisa saja Vivi lebih bertindak kasar, bisa saja mengungkapkan kata-kata makian sambil membuka meja. Ya, Buat kita semua, suasana sekolah seperti apa yang selama ini kita yakini mampu membuat kita merasa nyaman. suasana kekeluargaan ya. Kayak mau saling bantu, saling menghormati, kita juga harus bersih berbaik satu sama lain. Apakah ketika ini bertengkar dengan karyawan hotel sedang menunjukkan sikap baik satu sama lain? Tidak ya. Nantinya Vivi mau jadi orang seperti apa? Oh, jadi selalu berusaha sukses ya. Nilai-nilai kebajikan seperti apa yang harus kita tanam sejak ini menjadi seorang pengusaha sukses? Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai mana yang belum Vivi tunjukkan? Sabar
saya menemui tidak sesuai yang saya pikirkan. Demikianlah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di instansi saya. Semoga dapat menginspirasi. Salam hebat guru bergerak. Ya, demikianlah destinasi budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga kita bisa lebih baik lagi menjadi guru. Salam hebat. Demikianlah pengimbasan budaya positif yang saya lakukan di instansi saya. Semoga dapat menggerakkan komunitas sekolah. Salam hebat.